Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaya Ardiansyah dari Informatika A semester 8, NIM 2102040980. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori proses. Teori proses adalah pendekatan dalam teori motivasi yang berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum bertindak untuk mencapai tujuan. Teori ini lebih menekankan mekanisme kognitif di balik motivasi dibandingkan dengan teori isi atau konten teori yang lebih menyoroti apa yang memotivasi seseorang. Beberapa teori utama pada teori proses. 1. Teori harapan. 2. Teori penentuan tujuan. 3. Teori penguatan. 4. Teori keadilan. Teori harapan. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang bergantung pada harapan mereka terhadap hasil yang akan diperoleh dari usaha yang mereka lakukan. Fromm berpendapat bahwa individu akan lebih termotivasi untuk bertindak jika mereka percaya bahwa 1. Usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. 2. Kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. 3. Imbalan tersebut memiliki nilai atau kepentingan bagi individu. Formula motivasi menurut Fromm. Motivasi sama dengan ekspektasi dikali instrumental dikali valence. Jika salah satu dari 3 elemen bernilai rendah atau 0, maka motivasi akan dinilai rendah. 1. Ekspektasi atau harapan adalah seberapa besar seseorang percaya bahwa usaha yang mereka keluarkan akan menghasilkan kinerja yang diinginkan. Harapan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan individu, sumber daya yang tersedia, dan dukungan dari lingkungan. Misalnya seseorang mahasiswa yakin bahwa jika ia belajar selama 3 jam sehari ia bisa mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. 2. Instrumentali. Keterkaitan antara kinerja dan imbalan merujuk pada seberapa besar seseorang percaya bahwa kinerja yang baik akan dihargai. Faktor yang memengaruhi keterkaitan ini meliputi kebijakan organisasi dalam memberikan penghargaan serta transparansi dalam sistem penghargaan. Sebagai contoh, seseorang karyawan percaya bahwa jika ia mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, ia akan mendapatkan bonus dari perusahaan. 3. Valensi atau nilai imbalan menggambarkan seberapa penting atau menarik suatu imbalan bagi individu. Nilai ini berbeda bagi setiap orang tergantung pada kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Misalnya, seseorang karyawan mungkin lebih termotivasi oleh kenaikan gaji dibandingkan dengan promosi jabatan karena ia lebih membutuhkan uang saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh penerapan teori harapan. Dalam dunia kerja, seseorang pegawai akan bekerja lebih giat jika ia percaya bahwa kerja kerasnya akan meningkatkan produktivitas yang kemudian dihargai dengan bonus dan bonus tersebut bernilai penting baginya. Dalam pendidikan, seseorang siswa atau mahasiswa akan lebih rajin belajar jika ia yakin bahwa belajar akan meningkatkan nilai ujiannya. Nilai tinggi akan membuatnya lulus dengan baik dan kelulusan sangat penting bagi karirnya di masa depan. 2. Teori penentuan tujuan. Teori penentuan tujuan dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik, menantang, dan jelas dapat meningkatkan motivasi serta kinerja individu. Locke berpendapat bahwa seseorang akan lebih termotivasi jika ketika mereka memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik dibandingkan dengan tujuan yang samar atau jelas atau tidak jelas. Prinsip utama dalam teori penentuan tujuan. 1. Kejelasan. 2. Tingkat kesulitan. 3. Komitmen. 4. Umpan balik. 5. Kompleksitas tugas. Contoh penerapan teori penentuan tujuan dalam dunia kerja. Manajer yang menetapkan target spesifik seperti meningkatkan kepuasan pelanggan dari 80% menjadi 90% dalam 6 bulan akan lebih efektif dalam memotivasi timnya dibandingkan dengan target yang tidak jelas seperti membuat pelanggan lebih puas. Dalam pendidikan, seseorang mahasiswa yang memiliki tujuan spesifik seperti mendapatkan nilai A dalam mata kuliah akuntansi dengan belajar 2 jam setiap hari lebih cenderung sukses dibandingkan mahasiswa yang hanya mengatakan saya ingin lulus dengan nilai bagus. Kelebihan dan kekurangan teori penentuan tujuan. Kelebihan, membantu meningkatkan fokus dan motivasi individu, mempermudah pengukuran kinerja karena tujuan lebih jelas, mendorong individu untuk bekerja lebih keras dan lebih disiplin.
2. Kekurangan, jika tujuan terlalu sulit dapat menyebabkan stres atau kelelahan. Tujuan yang tidak fleksibel bisa menjadi penghambat dalam situasi yang berubah. Fokus hanya pada pencapaian target bisa mengabaikan aspek lain seperti kesejahteraan karyawan atau keseimbangan hidup. Teori penguatan. Teori penguatan dikembangkan oleh B.F. Skinner berdasarkan prinsip behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterimanya. Jika suatu perilaku mendapatkan konsekuensi positif, maka perilaku tersebut cenderung diulangi. Sebaliknya, jika mendapatkan konsekuensi negatif, perilaku tersebut akan berkurang atau dihentikan. Menurut Skinner, ada 4 jenis penguatan yang memengaruhi perilaku seseorang. 1. Penguatan positif, memberikan imbalan atau penghargaan agar perilaku yang diinginkan terus dilakukan. Contoh, seorang karyawan yang mendapatkan bonus karena mencapai target penjualan lebih cenderung bekerja lebih keras di masa depan. 2. Penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Contoh, seorang siswa yang diperbolehkan tidak mengerjakan PR tambahan karena selalu hadir tepat waktu akan lebih termotivasi untuk datang ke sekolah tanpa terlambat. Hukuman, memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Contoh, seorang karyawan yang datang terlambat terus-menerus dikenakan pemotongan gaji sehingga ia lebih disiplin di kemudian hari. 4. Penghapusan, mengabaikan atau tidak memberikan konsekuensi terhadap suatu perilaku agar perilaku tersebut berkurang atau hilang. Contoh, jika seorang anak sering menangis untuk mendapatkan perhatian, tetapi orang tua tidak lagi merespons tangisannya, maka anak tersebut akan berhenti menangis sebagai cara untuk mendapatkan perhatian. Contoh penerapan teori penguatan dalam dunia kerja. Positive reinforcement, manajer memberikan insentif atau penghargaan kepada karyawan berprestasi agar lebih termotivasi. Punishment, karyawan yang melanggar aturan kerja diberikan teguran atau sanksi agar lebih disiplin. Dalam pendidikan, guru membebaskan siswa dari tugas tambahan jika mereka selalu hadir dan aktif di kelas. Guru tidak memperhatikan siswa yang suka berbicara di kelas agar kebiasaan buruknya hilang. Teori keadilan dikembangkan oleh J. Stacey Adams dan menjelaskan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh persepsi keadilan dalam lingkungan kerja atau sosial. Seseorang akan merasa termotivasi jika mereka merasa mendapatkan perlakuan yang adil dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, jika mereka merasa diperlakukan tidak adil, mereka bisa mengalami demotivasi, stres, atau bahkan mengurangi usaha mereka. Prinsip utama dalam teori keadilan. 1. Perbandingan input dan output. Input adalah segala sesuatu yang diberikan individu dalam pekerjaannya seperti usaha, keterampilan, pengalaman, dan waktu kerja. Output adalah imbalan yang diterima sebagai hasil dari kontribusinya seperti gaji, bonus, promosi, pengakuan, dan kesempatan pengembangan. Jika seseorang merasa output yang mereka terima sebanding dengan input yang mereka berikan, mereka merasa adil dan termotivasi. 2. Perbandingan dengan orang lain. Individu membandingkan rasio input-output mereka dengan orang lain dalam situasi yang sama. Jika mereka merasa mendapatkan lebih sedikit dibandingkan rekan kerja dengan usaha yang sama, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jika mereka merasa mendapatkan lebih banyak dibandingkan orang lain, mereka bisa merasa bersalah atau justru semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik. 3. Reaksi terhadap ketidakadilan. Jika seseorang merasa diperlakukan tidak adil, mereka bisa bereaksi dengan beberapa cara. Meningkatkan usaha mereka jika mereka merasa dihargai lebih dari seharusnya, mengurangi usaha mereka jika merasa dihargai kurang dari yang seharusnya, menuntut kompensasi tambahan seperti kenaikan gaji atau fasilitas tambahan, meningkatkan pekerjaan jika merasa ketidakadilan terlalu besar. Contoh penerapan teori keadilan dalam dunia kerja.
Seorang karyawan yang bekerja keras tetapi menerima gaji yang lebih rendah dari rekan kerja dengan beban kerja yang sama akan merasa tidak adil dan mungkin mengurangi produktivitasnya. Seorang karyawan yang menerima bonus lebih besar dibandingkan rekan kerja dengan kinerja yang sama mungkin merasa bersalah dan berusaha meningkatkan kinerja agar sesuai dengan penghargaan yang diterima. Dalam pendidikan, mahasiswa yang merasa mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan teman sekelasnya, padahal mereka belajar dengan usaha yang sama, mungkin akan kehilangan motivasi belajar. Sebaliknya, mahasiswa yang merasa mendapatkan nilai lebih tinggi dengan usaha minimal bisa merasa kurang terdorong untuk meningkatkan usahanya. Extinction, guru tidak memperhatikan siswa yang suka berbicara di kelas agar kebiasaan buruknya hilang. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.